Ya kasihan aja sih kalau kondisi kayak gitu kan. Kebayang lah gimana panik kayak gitu. Seorang ibu-ibu yang melahirkan di jalan itu udah suatu tanda ya bahwa di Padalarang ini untuk kategori kemacetannya udah cukup luar biasa, karena dilihat dari sisi dari sisi lalu lintasnya juga udah amburadul. Tanggapannya mungkin gimana ya, pemerintah harus segera melaksanakan wacana itu. Sangat terganggu. Misalnya kita mau ke Cimahi, terjadi macet, pikirkan setengah jam udah nyampe 1,5 jam kan jadi terlambat gitu. Emang untuk wilayah Padalarang Cimarem itu sangat, kalau udah macet sangat 3 jam fatal gitu. Sampai 3 jam 2 jam kadang. Keganggu, pasti keganggu, karena di situ faktornya banyak, entah itu lalu lalang pabrik, juga keluar masuk sekolah ya, karena ada di situ satu sisi juga ada satu sekolahan juga gitu. Tiap pagi kita ngalamin yang namanya stuck di beberapa titik. Itu salah satu penyebabnya ya sekolah itu sendiri, ditambah lagi pertigaan Batu Jajar, orang berangkat kerja, keluar pabrik, truk-truk besar gitu loh. Ya keganggu banget sih gitu loh. Makin hari itu makin parah gitu. Mohon salah solusinya jalan alternatif, utama rencana flyover eta segera direalisasikan gitu. Hari kemarin ini mulai dari Senin gitu ya, macetnya bener-bener. Siang juga udah macet. Nah, Senin itu pasti macetnya bener. Iya, tuh terganggu sekali adanya kemacetan ini mah, karena saya juga pemakai jalan. Jadi kalau nggak ada jalan, saya nggak bisa berusaha, saya nggak bisa cari nafkah gitu. Belum dengar, benar-benar belum dengar. Untuk isunya udah dengar, tapi untuk wacana pasti dibangun atau tidaknya itu belum. Isu akan ada pembangunan flyover itu udah dengar dari kapan tahu, mungkin udah beberapa tahun yang lalu, tapi wacana untuk pastinya kapan dikerjakannya, titiknya di mana juga saya belum tahu. Belum tahu ya. Di anggaran udah ada mah ya segera aja dipercepat gitu. Jangan sampai masyarakat nanti memprotes atau istilahnya ada hal-hal yang tidak diinginkan berujung rasa ke pemerintah gitu. Ya tolong segera diatasi masalah ini mah, kalau memang udah ada dananya tolong gitu. Ya kalau pemerintah mau istilahnya mau ini Pak, mau istilahnya membangun untuk daerah Kabupaten Bandung Barat, ya silakan. Warga masyarakat sangat mengharapkan, warga desa di sini, daerah seluruh Padalarang sangat mengharapkan anggaran-anggaran segera terselesaikan gitu. Ya dihabiskan kalau ada dana tuh, jangan ya diwujudkan lah, itu harapan dari masyarakat, karena masyarakat tuh pinginnya tuh ada istilahnya peningkatan, ada ya perubahan sih belum tentu ya, karena ada peningkatan dari segi jalan gitu, yang tadinya macet, yang tadinya lebarnya cuma 4 meter 6 meter sekarang jadi berapa 12 meter kalau bisa tahu. Makasih Pak. Ya, biar ada terobosan baru lah, misalkan bikin baru lah, jalan baru, atau misalkan yang di Tagok tuh pasar itu harus dibenahi, biar kan kalau kadang ada yang flyover dua arah kan gitu ya, itu mengganggu. Mana dari kiri 2 arah, dari kanan motor dari arah sebaliknya kan itu di kiri kanan, jadi gimana ya, susah gitu. Biasanya pasar Tagok itu harus dibenahi, salah satunya juga gitu. Memang bisa ngebantu mengatasi kemacetan ya silakan, emang enggak. Makasih ya Pak. Ya sama-sama.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gambaran soal Keresahan masyarakat terkait dengan kemacetan yang ada di Cimareme mungkin. Ya, sampai segitunya Pak. Tapi itu abstraksi sempat pernah direncanakan ke pemerintahan pusat, provinsi dan Barat ya Pak. Tuh, Sebenarnya hostnya beliau ada Bako Kapayun, mungkin insya Allah bakal regulernya. iya. Siang ini kita bersama Muhammad Dartiwa, Iwa. Wilujeng siang Pak ya. Selamat siang, wilujeng siang. Kumaha kabarna, apa yang sedang jadi kesibukan hari-hari ini? Kabar baik. Kesibukannya ya biasa rutinitas, mencari sesuap nasi dan sesuap berlian. Aduh. Yuk, Yuk, ini kan soal judulnya roadmap geopolitik dan pola pembelanjaan anggaran Pemda KBB. Setidaknya dia biasanya bilang menyebut beliau itu dengan Pak Dew, itu tahu kan? Dulu itu bagaimana beliau juga pernah di Bangar ya? Di Bangar juga, terus bagaimana juga implementasi anggarannya itu bisa terrealisasi, pengawasannya seperti apa. Nah, berarti kamari libur lah 5 tahun ya? hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Libur Dan pensiun. beberapa kali bahkan saya melihat beberapa statement di media kaitan dengan apa aja gitu tuh, soal terakhir itu soal politik terbuka atau apa itu tertutup terbuka ya. Terus juga program pemberdayaan masyarakat saya lihat juga, karena memang jadi tetangga di Permata. Nah, apa yang mau kita obrolin pada dari peristiwa hampir 5 tahun saat ini? Atau kalau mau soal kita bicara soal kemana rencana pembangunan flyover, yang nanti juga kita akan coba bicara soal sosok figur siapa aja, karena pilkada sebentar lagi kan ya. Tuh, setelah pileg. Padahal Yuk, berapa miliar sih dulu tuh pembangunan flyover teh? menanggapi tadi keresahan masyarakat yang terjadi, mungkin saya khususnya sebagai Masyarakat putra daerah daerah yang tahu. Cimareme ini asli ini, jadi sangat menarik sekali untuk dibahas untuk siang hari ini, karena yang saya tahu dulu pernah menjabat anggota DPRD 2 periode itu memang sudah ada terprogramkan untuk membangun flyover. Kalau tidak salah 2016 itu sudah ada anggaran sekitar 9 miliar. Dan kemudian 2018 itu ditambah lagi anggarannya 2 miliar. Tapi sampai detik ini pun saya tidak tahu transparansi terkait dengan penggunaan uang tersebut. Berapa yang sudah dibebaskan, kalau tidak salah ada 4 miliar dulu itu yang sudah dibebaskan. Nah, sisanya kan kita tidak tahu dipakai apa, atau dipakai apa, atau apa istilahnya, datanya seperti apa. Lahan yang sudah dibebaskan itu berapa luasnya kan kita tidak tahu. Makanya pada siang hari ini tadi menarik sekali terkait dengan ada beberapa masyarakat yang resah ketika kemacetan di Cimareme itu selalu tidak terhindari. Memang betul jalan di Cimareme itu sangat padat sekali, karena ke arah Batu Jajar itu kan kawasan industri.
Kemudian ke Padalarang itu kawasan anak-anak sekolah. Jadi ketika pagi-pagi sekali kemacetan itu ya tidak bisa terhindari. Maka saya berharap sebagai masyarakat pada hari ini untuk bisa diteruskan pembangunan flyover tersebut yang sudah direncanakan. Jangan kalah dengan yang tidak ada perencanaan, flyover Kota Baru tiba-tiba sudah terbangun gitu kan. Ada apa ini gitu kan. Iya benar. Gitu. Nah, kaitan dengan anggaran yang tadi dikucurkan itu pertama perencanaannya itu kapan sih Pak? 2015-2016 itu dulu. Itu. Iya, jadi kita sudah komitmen dulu untuk pembebasan lahan di Cimareme itu melalui tim apresial dengan harga per meter sekian sudah disepakati. Nah, kemudian kita memberikan anggaran 2016 itu sebesar 9 miliar untuk pembebasan. Kemudian untuk pembangunan nanti kita akan dibantu dari provinsi dan pusat. Begitu ceritanya dulu, komitmennya seperti itu. Ya, seperti ini ya. Cuman tidak tahu kenapa flyover sampai saat ini belum ada perkembangannya sama sekali. Saya juga heran gitu. Iya. Penanggung jawab pada saat itu berarti PUPR. PUPR dong. Oh, dilimpahkan ke PUPR. Betul. Jadi berarti di bidang jalan dan jembatan. Betul. Ini jembatan. Oh, berarti almarhum Pak Edi ya? Ya, dulu masih almarhum. Iya. Kemudian dia pindah jadi camat kalau nggak salah gitu Waktu kan. itu. Iya. Iya sih, kalau memang kita lihat terus juga ini sepertinya persoalan ini pernah kita angkat juga di Ya, saya pernah baca juga di Bandung kita terkait dengan masalah flyover ini yang sudah dibahas gitu kan. Ya. Cuman saya baca juga belum ada kejelasan sekali terkait dengan luasnya berapa yang sudah dibebaskan. Yang saya tahu yang sudah dibebaskan menurut pengakuan dari pihak PUPR itu 4 miliar, sisanya 5 miliar. Nah, 5 miliar itu kemana? Apa dipindahin kemana gitu kan? Harus jelas. Berarti beberapa bidang tanah sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan. Dan itu berarti sepengetahuan kepala desa ya? Iya, kepala desa dong. Desanya Padalarang atau Cimareme? Desa Cimareme. Oh, baru di wilayah Cimareme. Nah, sebetulnya bidang mana saja yang pernah mau dibebaskan itu sampai itu kan Padalarangnya kemana? Ya, itunya Cimareme sampai mana? Rencananya kan itu menjadi 12 meter. Yang sekarang kan baru 6 meter tuh jalan. Lebar. Ya, lebarnya kan rencana 12 meter. Jadi ke sebelah kanan 6 meter, sebelah kanan 3 meter, sebelah kiri 3 meter. Nah, itu ruas jalan itu yang akan dibebaskan. Mulainya itu dari PT Rohto turunnya ke sebelum Balai Desa Cimareme. SD Cimareme 2 situ. Hanya sedikit, hanya mengurai kemacetan di perempatan saja sebetulnya itu. Ya. Untuk mengurai kemacetan di situ. Ya, terus kalau soal penyerapan anggaran yang diketahui oleh, berarti kan Kades pada saat itu mendampingi dong? Mendampingi, iya. Ada sosialisasinya bahkan di Desa Cimareme itu. Beberapa pihak yang akan dibebaskan. Betul, ada sosialisasi, diundang, ada kepala desa di situ, ada Pemda Bandung Barat, ada tim apresial. Cuman yang saya ketahui memang ada beberapa masyarakat penduduk Cimareme yang tidak mau dengan harga yang sudah ditetapkan oleh tim apresial. Itu kan tantangan buat pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari sepengetahuan dan pengawasan pada waktu itu di komisi berapa sih? Saya komisi 4. Komisi 4 itu dari pengawasan komisi 4 berapa bidang lahan yang sudah dibebaskan? Nah, justru kan itu yang lebih detailnya itu kan di komisi 3 masuknya ya, kalau gitu. pembangunan itu ya. Jadi yang lebih tahu atau memang itu pelaporannya sampai saat ini sudah ada di waktu itu gitu. Waktu itu disetorkan juga sebagai mitra
dari PUPR bahwa realisasi penggunaan anggaran misalkan untuk pembebasan lahan ini sekian dan yang sudah terrealisasi sekian gitu. Yang saya tahu itu yang terrealisasi untuk pembebasan itu sebesar 4 miliar dengan luas lahannya katanya sudah diserahkan ke tim pengguna anggaran seperti itu. Artinya jadi kalau itu menjadi aset pemerintah kan? Betul, gitu. jadi aset pemerintah. Saat ini tempat itu masih digunakan oleh pemilik atau memang sudah dikuasai oleh pemerintah? Ada yang beberapa masih dipakai oleh pemiliknya karena kan dari Pemdanya juga belum ada action terhadap lahan yang sudah dibebaskan. Iya. Nah, tapi benar gitu ya udah dibayar ya? Betul. Saya pernah ngobrol juga dengan Kepala Desa Cimareme, Kang Budi ya? Kang Haji Budi. Emang ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan. Ada beberapa termasuk lahan. yang beliau juga? Termasuk kena lah. Ada yang HBS itu yang depannya ya? Bukan, yang mana? Yang mau arah ke perumahan Cimareme ada di situ. Ada beberapa lahan yang sudah dibebaskan. Cuman kan seterusnya itu mentoknya nggak tahu di mana. Mungkin mentok di harga atau mentok di mana saya kurang begitu jelas juga. Oh, maksudnya belum selesai, belum ada tindak lanjut pembayaran untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya kan ada beberapa yang tidak setuju dengan harga sekian, karena mungkin mereka keberatan dengan harga per meter sekian gitu kan. Kayaknya mentok di situ. Cuman tapi kan dengan begitu kan harus ada transparansinya juga ke umum, ke publik bahwa anggaran sekian dipergunakan sekian, lahan yang sudah dibebaskan sekian, sisa anggaran sekian gitu kan, harus seperti itu. Iya, kalau kita sih disclaimer dulu ya, bukan berarti sekarang ini kan ada keterlibatan dari almarhum yang sudah meninggal ya, pejabat ya. Ini kita praduga bersama dan kita tidak sedang mengorek-ngorek tapi dari kegelisahan masyarakat tadi. Betul. Tapi justru malah dibangunlah flyover yang dari Kota Baru, dari ujung-ujung Kota Baru, ya, ujung-ujung ada flyover iya. Kota Baru yang momentumnya saya kira kurang begitu efektif dibanding dengan flyover yang harus dibangun di Cimareme gitu kan, itu urgent untuk mengurai kemacetan. Artinya dan itu konon katanya bahkan jadi CSR. Katanya CSR dari Kota Baru Parahyangan. Kalau CSR memang arahnya seperti apa? CSR itu apakah harus kan bertujuan langsung, tanggung jawab langsung perusahaan terhadap masyarakat kan gitu. Ini kan lebih menguntungkan pemberinya ya. Pengelola Kota Baru karena aksesnya lebih cepat kan dari tol langsung. Artinya waktu itu juga kita coba untuk memperjelas bahwa itu CSR atau bukan ya. Nah, tapi terlepas dari itu, kembali lagi ke persoalan rencana pembangunan yang sampai saat ini tidak terrealisasi, tapi ada beberapa anggaran daerah ya, yang digunakan untuk pembebasan lahan dan kalau nggak salah kita pernah juga melakukan investigasi dan itu menjadi artikel liputan khusus kaitan dengan rencana pembangunan tersebut. Nah, sampai saat ini juga kita juga belum tahu bahwa memang apa selisih yang 5 miliar ini kemana kan, itu yang dipertanyakan. Betul, iya. Sementara alhamdulillah ini apa kembali ke kas daerah? Kembali ke kas daerah atau tidak gitu kan? Ini juga jadi patut dipertanyakan, apalagi di kondisi seperti ini keuangan daerah juga lagi carut marut kan. Betul. Ya, iya. Nah, kita pernah menemukan beberapa kios yang masih digunakan masyarakat yang pada waktu itu sudah dibebaskan dan diakui oleh pemiliknya bahwa mereka juga bingung ini kenapa kok belum dieksekusi kan gitu. Di Cimareme. Ya. Dan ini yang uniknya, pembayarannya tidak dilakukan by rekening, tapi cash gitu. Iya. Nah, itu yang sedikit menggelitik juga. Tapi kan kalau masalah harga sudah ditentukan oleh tim negosial. Iya. Harga.
artinya kan pembayaran juga tidak apakah pembayaran dengan pola seperti itu dibenarkan cash atau bayar rekening gitu waktu itu. Kan biasanya pemerintah bayar rekening seperti apa atas nama gitulah. Ya, Kira-kira begitu agar ya menghindari dugaan-dugaan yang lain lah. betul. Sepengetahuan pada waktu itu ketika mendampingi, saya balik lagi tanya, sudah ada nggak pelaporan berapa bidang yang sudah Justru yang saya ketahui kalau secara detailnya tidak, cuman ada beberapa bidang yang memang sudah dibebaskan. Saya juga sempat ngobrol dengan kepala desa Cimareme, emang ini udah dibebaskan, yang ini udah bebaskan, yang ini udah bebaskan, tapi belum semua karena mentok, katanya ada beberapa mentok di harga begitu. Jadi mungkin mentoknya di situ karena harganya tidak cocok. Akhirnya pembangunan flyover sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Mungkin dari sana bisa gitu kan. Ya ini juga bisa kita kita lihat bahwa dana pembebasan lahan flyover Cimareme sebesar 11 miliar terjelas penggunaannya dipakai apa, begini jawaban Pemda KBB waktu itu. Nah ini beberapa artikel yang coba kita lihat ya Pak Adel. Ya. Dana pembebasan lahan flyover Cimareme 11 miliar tak jelas penggunaannya dipakai apa, begini jawabannya. Waktu itu ya memang ini bisa Baraya lihat artikelnya di Bandung Kita ID, di mana memang kita coba mengupas tuntas, tapi masih terkesan menguap pelanggarannya. Ya, masih masih belum jelas. Makanya saya juga pengen nanya ke kepala dinas yang sekarang, sampai di mana, sejauh mana terkait dengan rencana pembangunan flyover. Berarti itu PR ya? Ya, PR. PR di Ngabako selanjutnya nih. Betul. Oke? Oke, dengan Nanti kita- kepala dinas PUPR harus jelas. Si session pertama itu sudah jelas, kita membahas kaitan dengan Flyover. Nah, sekarang ada rumor. Rumor naon ya? Ini kan sekarang sudah dari pergantian pemerintahan Akur, Pak Mbara terus Kasleding, terus ada Hengki Kurniawan, dan sekarang udah beres. Tuh. Yang dirasa gitu, program legislasi dan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemda menurut Padel ini terlepas dari kurang dan lebihnya ya. Ini kan yang saya rasa setelah dampak memang COVID memang agak-agak tersyok-syok lah. Tuh. Tapi relatif sebetulnya mah pemulihannya agak cepat juga sih gitunya, apalagi Lembang bisa lebih cepat bangun lagi, terus daerah-daerah lain, PAD juga mulai Wisatanya kan masuk, sekarang mulai bangkit. Iya. Malah yang saya tahu sekarang PAD-nya 1 triliun programnya PAD itu. Iya. Nah, persoalannya adalah banyaknya pekerjaan yang tertunda dan bahkan ini sudah ada di DPA, Ya. tapi tidak bisa dikerjakan karena tadi halnya karena keterbatasan keuangan. Artinya pemerintahan KBB waktu itu lebih merekopusing atau masih tetap mengeliminasi beberapa program yang tidak terlalu prioritas, tetapi Dilaksanakan. sehingga tidak dilaksanakan. Tetapi tiba-tiba program yang tidak ada di DPA Dilaksanakan. ini malah yang baru malah jadi dilaksanakan. Contohnya apa yang tidak ada di DPR dilaksanakan? Bung Donat? Contohnya ini yang rame-rame terakhir kan Miniatur.
Bukan, sebelum waktu masa akur belum berakhir, di masa transisi itulah juga banyak program yang muncul tiba-tiba dan tidak prioritas, tidak ada di DPA tapi muncul lah. Yaitu mungkin di tahun-tahun yang mereka sebut ketika kita seperti ini ini tahun politik banyak yang haji, bukan itu maksudnya. Ini keuangan daerah kok carut-marut seperti ini. Bahkan dalam tata kelola pemerintahannya bagaimana merotasi dan mutasi juga kemarin-kemarin itu jadi masalah ya. Jadi masalah. Ini kan jadi citra buruk lah. Bagaimana orang mau berinvestasi di Bandung Barat ketika Yang sudah rotasi mutasi akhirnya dibalikan. itu sejarah. Pak. Itu sejarah pertama Sejarah bisa. di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terjadi seperti itu. Yang sudah rotasi mutasi dikembalikan lagi. Itu kata Pak Iwok. Hah? Itu gimana? Pandangan Pak Iwok gimana? Kok bisa kayak gitu? Sebetulnya kan kalau pemerintah daerah sudah ada program yang sudah akan dilaksanakan per tahunnya seperti apa, yang dibahas menjadi dengan legislatif, antara eksekutif dengan legislatif sudah sepakat untuk dilaksanakan, maka dibikinlah suatu perencanaan anggaran, dan itu pun dibahas anggarannya dengan badan anggaran dan sudah disetujui, jadilah DPA. Nah itu sebetulnya yang harus dilaksanakan, bukan tiba-tiba yang tidak ada di DPA tapi tiba-tiba muncul pembangunan yang lain. Nah itu yang perlu dipertanyakan sama kita sebagai masyarakat Kabupaten Bandung Barat, seperti itu. Iya, artinya kan kalaupun itu prioritas atau perlu dilaksanakan kan ada nanti di perubahan anggaran bisa diajukan seperti itu, nggak ujuk-ujuk tiba di tengah jalan dilaksanakan program tersebut gitu. Rekor lah, ini rekor KBBM-nya. Rekor. Nggak habis pikir. Terus kemarin juga kan soal, tapi prestasi lah ngebangun jalan namanya. Lumayan jalannya sesuai dengan visi misi Akur, jalan rada lecir lah gitu kan. Lecir ngan can banyak Can pikiran atau kan jalan lecir, terus caraan can jalannya baru berapa persen lah sudah lah lecir gitulah, masuklah 70-80% kan sudah lecir gitu kan. Walaupun sumber anggarannya dapat pinjam. Nah, walaupun dapat pinjam tapi kan tetap dilaksanakan, pembayaran juga tetap dilaksanakan kalau nggak salah. Terus persoalan atau prestasi apa lagi yang Pak Dew selama ini lihat? Prestasi Bandung Barat? Kalau saya lihat ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Bandung Barat. Kalau saya lihat ya, ada beberapa penghargaan yang diterima oleh bupatinya waktu itu, dan itu suatu prestasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang usianya saya kira masih relatif 17 tahun lah. Masih ABG lah kalau bisa dikategorikan Bandung Barat. Tapi ada beberapa penghargaan yang sudah diterima oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat seperti itu. Terlepas dari permasalahan yang ada, yaitu namanya juga pemerintahan daerah ya, terlepas dari ada permasalahan, ada penghargaan dan lain sebagainya, tergantung daripada kita sebagai masyarakat menilai daripada bagaimana pelayanan di pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat semenjak kita dimekarkan seperti itu. Benar. Nah, ya dari persoalan-persoalan itu kan kita juga akhirnya bisa sedikit belajar dan mengerti bahwa kita sedang
tidak baik-baik saja. Tapi yang sekarang gimana, PJ Bupati yang sekarang saya lihat semangatnya luar biasa yang saya lihat. Jargonnya pun kan diganti jadi jargonnya jadi senyum gitu kan ya. Mudah-mudahan dengan jargon senyum ini masyarakat Bandung Barat selalu tersenyum. Nggak hasil. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau mau sudah bicara soal PJ yang saat ini, Pak Arsan Latif yang dikirim Pak Tito Ya. ke Bandung Barat. Ini menurut Pak Iwok, profil beliau ini dalam 3 bulan terakhir ya memimpin seperti apa? Kalau secara pribadi saya belum kenalan sama Pak PJ ya. cuman suka lihat di berita online bahwa beliau itu saya lihat ya aktif gitu kan, aktif silaturahminya, aktif programnya juga saya lihat bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin dia mengejar ketinggalan yang ada di Kabupaten Bandung Barat selama ini mungkin ya, karena secara pasti pun kan saya belum tahu sampai di mana progresnya sampai saat ini gitu kan. Kabupaten Bandung Barat kemarin terkait dengan KTP, dulu pembuatan KTP banyak belangko yang kosong. Kemarin katanya sekarang sudah ada sudah tersedia belangkonya, kemudian peralatannya sudah ada yang baru gitu kan, seperti itu. Ada progres lah, walaupun sekecil apapun itu progres lah saya kira. Iya. Ya kalau dulu kan kita pernah bikin berita juga soal KBP di tengah pusaran sanksi BKN, hutang dan permainan konflik anggaran elitnya. Waduh, si ganate komplit gitu ta. Komplit. Padahal di masa pada waktu jadi anggota Dewan DPRD KBB, saya ngerasa melihatnya agak nggak terlalu begini. Apa sih perbedaan? Apakah ada jarak atau kurangnya komunikasi atau ketidakpiawaian atau bahkan tidak adanya tokoh sentralistik yang bisa menyatukan itu gitu. Jadi jembatan ya. Iya. Itu gimana sih? Yang saya tahu kan kalau di DPRD itu kita melaksanakan sesuai dengan tugas tupoksi kita. Ada 3 penting tupoksi yang harus dilaksanakan, yaitu pengawasannya, kemudian anggaran, dan kemudian proyektanya harus kita laksanakan. Itu kita fokus ke situ aja dulu, dan kemudian bagaimana caranya kita supaya bisa sinergis dengan legislatif, dengan program pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Kita harus sinergis. Kalau tidak sinergis ya susah, akhirnya kita saling menjadikan bersitegang, kemudian menjadi biasanya konfliknya itu soal anggaran. Nih saya perjelas aja, apakah betul bahwa ketika ada hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan, misalkan beberapa hal lah, tapi ketika itu dibawa ke ruang-ruang legislasi, malah kalau yang kemarin-kemarin itu jadi seolah-olah sandraan untuk bargaining di wilayah berapa besar nilai nanti yang menjadi pokok pikiran gitu. Tapi saya pikir juga nggak semua kawan-kawan dewan yang begitu gitu loh. Ini saya terbuka aja, dan ternyata ya kan dulu mah baik-baik aja nih, nggak ada benturan. Baik-baik saja, karena kan kita tahu kita menjadi anggota DPRD itu kan kita semua tahu bahwa anggaran PAD-nya yang dihasilkan pemerintah Kabupaten Bandung Barat berapa, kemudian APBD-nya berapa. Nah, jadi kita mengerti apa yang harus dilaksanakan, skala prioritasnya seperti apa, gitu kan. Dulu begitu. Jadi ketika
legislatif mengajukan untuk program tersebut, yang kita dengan respect kita dukung pelaksanaan program tersebut seperti itu. Kecuali kalau ada program kita dibahas di rapat anggaran, kemudian ada program yang tidak masuk akal atau tidak skala prioritas. Nah, kita coret terus terang. Seperti itu. Nah, jadi artinya kan ketika tidak ada dulu main sandra-sandraan antara boleh kita laksanakan, tapi kita sandra nih, kita minta pokir atau apalah, tidak ada kalau dulu. biasa aja ya, normal Aja kita dulu. Nah, kalau kan luar biasanya waktu zaman kita 2009 sampai 2019 itu kan terbangun pemerintahan daerah yang kata saya sih lumayan mega seperti itu kan ya untuk saat ini. Dan terakhir di periode saya terakhir 2018-2019 itu programnya sudah membangun gedung DPRD 3 lantai loh, jangan salah. Walaupun sampai saat ini belum diduduki, itu kenapa sih? Masih belum beres mungkin. Tapi itu terbangun lah ya. Itu bawa anggaran ya? Iya dong. Nah, hal lain yang dari ini dari pandangan padahal apa aja nih terkait dari soal perbedaan lah, apa yang menjadi perbedaan hari ini dan sebetulnya tidak harus jadi ada perbedaan, karena angka antara legislatif dengan eksekutif itu kan harus sejalan. Kalau tidak sejalan ya susah. Pasti ada hal-hal yang menghambat di pertengahan jalan, entah atau apapun itu pasti ada hambatan kalau tidak sejalan. Ya, makanya saya berharap untuk anggota DPRD yang sekarang dan yang akan datang itu fokus saja sama tupoksinya masing-masing dan sinergis dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, itu aja. Boleh kritis kita, tapi kritisnya secara konstruksi yang sifatnya membangun. Yang harus kita kritik itu yang sifatnya konstruktif, yang membangun, kritiknya membangun. Karena parlemen itu, kita di DPR itu parle, di Italia itu parlate, ngomong, orang ngomong, parlemen orang. Jadi kita sebagai anggota DPR itu harus ngomong. Iya. Lebih banyak, kalau anggota DPR harus lebih banyak mendengar daripada ngomong. Jadi upaya-upaya yang dilakukan hari ini tidak kurang dari contoh kasus yang mencuat. Apakah hanya soal komunikasi gitu ya? Saya kira itu kurangnya komunikasi antara legislatif dengan eksekutif, kurang komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi kan, jadi yang legislatifnya ngomong kemana, eksekutifnya ngomong kemana, akhirnya kan berbenturan di media. Jadi kalau diobrolin satu kamar ya bisa beres, nggak ada masalah yang tidak beres kalau tidak dikomunikasikan, gitu. Pasti beres lah kalau ada komunikasi. Tujuannya juga sama, anggota DPRD itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian pemerintah daerah sama tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Perbedaannya di mana? Nggak ada perbedaan, saya kira sama perbedaannya. Nggak ada perbedaan, yang ada harus sejalan seperti rel kereta api, berbeda tapi arahnya sama, tujuannya begitu. Ya, seperti halnya tugas dan fungsi legislasi gue kan hari-hari ini juga ada pertentangan dengan PJ gitu. Dengan sebelumnya dengan Henk ya. Soal ya itu tadi rotasi-rotasi yang dianulir dan dipansuskan. Dan saya dengar itu kan sudah DPRD sudah bersiap dibuatkanlah pansus seperti itu. Artinya kan itu kan sudah ada action dari legislatif. Artinya ada
benar-benar hidup tapi di akhir-akhir tuh Iya. Berarti kan kekuasaan terbagi tuh secara kinerja kan berarti yang anggota DPR-nya juga sudah bekerja dengan dan mengerti. Prosedur yang ada gitu kan, seperti itu. Tapi yang menarik, Pak Dev, dari kondisi pengembalian 19 pejabat itu tidak satupun saya yang melihat keberatan bahwa mereka dikembalikan lagi. Indikasinya kenapa itu kira-kira? Ya kalau ASN kan siap ditempatkan di mana saja, tidak ada agenda untuk penolakan. Kalau ASN itu tidak ada agenda untuk saya tidak mau dibalikan ke sebelumnya kan tidak bisa. Ini namanya ASN siap ditempatkan di mana saja. Persoalannya ini bukan geser tapi naik. Ya naik yang alhamdulillah ada juga yang turun. Ya itu kan turun lagi. Gimana itu? Ya kalau di daerah lain saya pikir itu pasti upaya itu kan resiko dari kesalahan prosedur sebelumnya. Ya, jadi kembali lagi ke semula. Biar kan, tidak ada masalah ke depannya, ada masalah ke depannya kan mending justru itu sekarang. Saya nggak pikir, yang habis pikir adalah kok ini rasanya dianggap biasa-biasa aja gitu. Jadi tiis-tiis aja gitu. Gitu. Padahal kan kalau dalam hati kan di dalam hatinya pasti dia kenapa saya dikembalikan lagi, yang tadinya sudah naik jadi turun lagi. Cuman tidak bisa apa-apa karena itu sudah jadi keputusan, surat keputusan itu kan harus dilaksanakan. Saya akan melihat jangankan keputusan itu, kita masih ingat ya, Bandung kita pernah concern terhadap gugatan yang dilakukan salah satu ASN di Cimahi yang ikut serta yang ikut seleksi pimpinan tinggi Pratama Sekda Kota Bandung. Waktu itu kalau nggak salah Benny Bahtiar ya. Iya, Benny Bahtiar. Itu melakukan ikut open bidding gitu. Iya. Mereka melakukan gugatan di Tata Usaha Negara ketika dianulir oleh almarhum Kang Ode. Marwah perjuangan, bukan kita coba untuk menggali dan nyuntik-nyuntiknya, tapi setidaknya ini jadi pembelajaran karena kan di Pemda itu adalah sebuah negara yang dilihat oleh masyarakatnya, bagaimana kebijakan itu dibuat, bagaimana keputusan itu juga dibuat, gitu loh maksud saya. Menurut Pak Ode gimana tuh? Menurut pendapat saya kan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dibuat itu kan harus komitmennya harus jelas. Itu kan sudah jelas, mungkin ikut open bidding ketika terpilih ya harusnya sebagai wali kota yang bisa menerima apa yang sesuai dengan keputusan gitu. Kalau pendapat saya seperti itu, tidak bisa menganulir seperti itu. Masa dianulir? Ya itu dia, makanya rada aneh aja ketika melihat kondisi kebijakannya saja siga cuk heulanya. Siga gitu. Ini saya coba untuk melihat kondisi bagaimana di luar sana di pemerintahan Kota Bandung dulu itu pernah ada gugatan akibat dari menganulir sebuah keputusan di mana ASN-nya atau ASN yang waktu itu sudah ditunjuk menjadi Sekda Kota Bandung jadi tidak jadi dan digantikan. Tetap diri Benny Bahtiar menggugat hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Kota Bandung ya waktu itu, sampai beberapa tokoh
Jawa Barat. Budayawan ini bicara gitu. Seperti Kang Acil Bimbo, Cepopong, terus almarhum Kang Cece Padma juga bicara soal apa namanya, soal kekacauan yang ada di Kota Bandung waktu itu. Artinya ini kan eksekutif itu konflik yang terjadi itu diselesaikan gitu, diselesaikan di ranah tata usaha negara. Bagaimana juga menjadi pembelajaran bahwa kan rumornya di kita mah terlalu banyak ngeborong stabilo ya. Terus kadang-kadang juga toko semir teh habis diborong gitu di KBB. Makanya kan kita ini sebagai seorang pemimpin itu jangan memakai kata like or dislike, suka atau tidak suka. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau kepemimpinan yang dipakai like or dislike, suka dan tidak suka, ini akibatnya seperti ini. Ketika kita tidak suka sama orang tersebut, ketika terpilih, ya mereka yang tidak bisa masuk menjadi yang sudah terpilih pun tidak bisa masuk begitu. Ya ini kita melihat marwah ASN itu bisa kita lihat pada saat Benny Batiar melakukan gugatan di PT UN. Bagaimana dia itu kan secara haknya itu mampu untuk karena sudah menjadi hak dia untuk menjabat seperti itu, kemudian digugurkan. Ya sudah betul prosedurnya dia menggugat ke pengadilan. Betul. Nah, tidak dengan secara anarkis, tidak secara dengan apa gitu kan, tapi melalui prosedur jalur yang benar gitu. Ya. Itulah makanya kita pernah angkat tuh polemik Sekda Kota Bandung. Kang Ode Glier milih Kang Ema atau Kang Benny waktu itu. Ya karena konon katanya Kang Benny dibikin RK terus yang lain. Nah, ini salah satu bentuk konsentrasi fokus kita terhadap waktu itu kota Bandung. Dan kenapa KBB kita nggak konsen di wilayah sana? Ya karena saya nggak melihat marwahnya, karena baper jakatnya pun ya harusnya juga bertanggung jawab terkait hal itu. Betul. Bahkan yang kita coba ingat, kalau kita ingat, Hengki bahkan waktu itu Bupati waktu zaman Hengki itu menyerang balik para anggota dewan yang dimana beliau berstatement ya karena banyak juga titipan seperti apa jika tidak terakomodir, bahkan beliau merasa diserang akibat dari titipannya itu tidak pada masuk gitu ya. Ya akhirnya kan bermunculan aib-aib itu kan, akhirnya muncul kan. Akhirnya kan yang seharusnya seperti itu tidak muncul, akhirnya jadi muncul kan, seperti itu aja. Nah itu akibat tidak sinkron antara eksekutif dengan legislatif seperti itu. Wah banyak banget bisa dibahas dibahas kita hari ini. Ngadu bako gitu. Ngadu bako mau kan? Tadi baru ngerokok aja ngadu bako tapi Nah, apalagi Pak Dem? Mau bahas apa? Ingat tuh dah ieu teh keur ulin ka dieu jual tita podcast ieu teh kumaha ieu teh urusan anak. Arek ti onangan ieu teh mampir heula ka dieu podcast ieu teh. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Saya lebih nanti menarik pengen ngebahas pilkada tapi setelah pileg. Memang ada berapa tokoh yang sudah kelihatan? Banyak tokoh itu kebanyakan orang politik senior yang ditokohkan itu kan sekarang banyak. Sebut dulu atau siapa aja? Mungkin kan nanti kita akan maju di pilkada itu kan sudah banyak. Wow. Kandidatnya sudah bisa disebutkan? Saya marek jadi relawan pilkada lah. Masa iya? Seorang ewok jadi tukang lawajo. Oke atuh ya, itu
itu nanti kita simpan buat obrolan selanjutnya. Ya, yang jelas jangan lupa nanti malam kita nonton debat terakhir ya, Iya, nonton Capres. debat. Oke. Nanti Nah, debat yang- kita mau tok-tak juga nggak kayak Ya, Najwa kita, Shihab di- kita nobar aja nanti. Oke, siap. Dan jangan lupa tanggal 14 untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat datang ke TPS untuk Oke, menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Oke. Siap. Bro, Oke? nanti malam kita Siap. nobar ya. Oke, siap. Siap, Nun Baraya. Terima Merubah kasih, edisi sama-sama. pertama dengan Padel cukup sekian. Sama-sama. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, komentar. Iya. Komentar. Nah, bakal kita bahas Siap. ke depan di Ngadu Bako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia teh. Di mana?